Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Setiap diri manusia, wa min waraihim, di belakangnya ditunggu alam yang disebut alam barzah. Apa alam barzah? Alam yang menghalangi ruh. Di syariat dulu. Yang ruh itu tidak akan bisa kembali ke dunia dan tidak bisa ke akhirat sebelum yaumi yub'atsun, hari kebangkitan itu diterjadikan. Bahasa syariat kita angen-angen, kita sudah mati, dikubur di kuburan, didatangi malaikat mungkar nakir, kita dimasukkan alam barzah lah gitu tuh. Di situ ada dua kelompok, yang gak bisa menjawab dikebuki, yang bisa menjawab tidurnya seperti kemanten anyar. Ngoten niku kita mbayangno kemanten anyar, bidadari dan lain sebagainya ya. Oke. Memang itu waktu dulu kelas kita seperti itu. Ternyata barzah makna secara murad adalah dinding. Yang dinding ini amat tebal yang menghalangi antara ruhaniyah pada Allah. Boleh saya katakan barzah niki adalah hijab. Nafsu baik wujud batine maupun wujud zahire. Inilah yang sesuai makalah tadi disebut al-aghyar, yadil aghyar. Ini yang menghalangi ruhaniyah kita tidak bisa nyata no wujudi Allah. Akhirnya yang wujud itu selain Allah. Lah Allahnya bagi kita wujudnya gaib. Akhirnya. Lah, ketika saat barzah ini Allah lepas. Inilah yang disebut Mi'raj. Bahasa Kanjeng Nabi Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ada Isra, ada Mi'raj. Isra perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjid ke masjid dunia. Itulah berlakunya hukum syariah. Nah mi'rajnya, nek cara sholat, inilah sholat secara syariah. Nah mi'rajnya, beliau dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Lepas landas pesawat ini. Tinggalkan dunia. Harus pakai buruk. Tumpaan, keinginan. Harus dalam hati jenengan ada keinginan untuk bertemu Allah. Apa buruknya sampean? Beda pancal, monggo. Makanya buruk itu digambarkan, dikinayahkan jaran tapi kepala wanita cantik. Nah, artinya itu harus ditinggalkan nantinya. Udah Pak Bu, saayu-ayu bojo jenengan kalau kita meninggal ditinggalkan betul? Pasti. Mungkin beliau ikut nang kuburan melebu. Anak, harta benda apapun tidak akan menolong, bisa menolong di situ. Kita tinggalkan.
Bapak Ibu hadirin, jenengan tinggalkan dunia berarti roh keluar dari jasad. Semakin tinggi pesawat itu, maka semakin tambah kecil dunia itu. Bahkan sampai pada titik di mana dunia nggak ada. Siapa di sini yang pernah numpak pesawat? Pertama munggah sih kelihatan, naik, nanti kalau sudah pada titik entah beribu kilo ya, kalau nggak tahu ukuran ini sing ahli tahu, ahli penerbangan nih, berapa ribu kilometer dari bumi, akhirnya bumi nggak kelihatan wujudnya, itu di titik berapa? Beliau-beliau yang tahu. Cuman saya pernah numpak pesawat itu ora ketok. Dunia omah-omah sing tadinya bau besar-besar, mboten kelihatan. Lah, di sini pertanyaannya, wujud kita makhluk masih terasa ada enggak? Kalau tidak, berarti itulah alam mukasyafah. Bahasa Kanjeng Nabi, beliau masih ada di sab langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, masih di situ. Setelah sampai pada sab langit 7, malaikat Jibril itu dawuh terhadap Muhammad, aku nggak bisa ngantar kamu sampai ke Sidratul Muntaha Mustawa. Ini kan bahasa isyarah, Pak. Sidratul Muntaha itu sebetulnya isyarah. Termasuk buruk iki sing kok tumpaki. Kamu harus membaca tahiyat. Sebab di situ nanti akan cahaya, ribuan cahaya yang akan menghancurkan dirimu dan tidak bisa kamu sampai pada Allah. Sidratul Muntaha iku, Pak, kesadaran penuh. Kalau kita al-kaun, makhluk itu tidak wujud. Siapa di sini yang pernah ikut bimbingan Romo dalam ilmu sejati terkait topo meditasi? Apa maksud tujuannya? Wis minimal lah sholat daim. Fungsinya di situ jenengan itu mencapai Sidratul Muntaha. Kesadaran penuh kalau diri kita makhluk, yo gak iso opo-opo, yo gak wujud. Mencapai penuh. Cuman berhubung ini gak pernah dirilis dalam syariat, akhirnya dikatakan itu ajaran sesat pada saat itu. Tapi kalau sudah mengenal terkait perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi secara hakikat, nggak berani, Pak, mengatakan sesat. Karena yang berhak mengatakan sesat itu hanyalah Allah. Bagaimana mungkin jenengan bisa mendaulat itu sesat, wong jenengan sudah nggak ada. Sing berani dan sah mengatakan sesat ya sing wujud. Wong kita gak wujud. Iki nek sudah sampai di situ loh, Pak ya. Pertanyaannya tadi, niki pun dijawab, Pak. Apakah ketika saat itu nun vaksin ingsun diri kita sebagai makhluk yang disebut roh masih muncul enggak? Kalau enggak, berarti musyahadah. Kalau sih muncul, berarti mukasyafah. Walaupun di situ tadi lebih-lebih ada seseorang yang mengajari jenengan kali kula untuk sholat khusyuk. Siapakah mereka itu? Siapakah dia itu? Sebetulnya itu warid, Pak. Warid yang Allah kirim terhadap panjenengan untuk betul-betul bisa sholat secara khusyuk. Niki keterangan di luar konteks syariat loh, Pak.
empun disikapi dugi syariat, mboten mampu. Karena syariat itu harus bisa diterima ini sudah keluar. Mi'raj itu sudah tinggalkan dunia. Mi'raj itu sudah di alam hakikat nuju ma'rifat. Sudah tidak di alam di bawahnya. Pak, jenengan iki asine kecili wis bertorikoh lho. Tapi sampean gak kroso. Bertorikoh asine jenengan iki. Toriko gak jalan loh. Rasulullah torikoh iku segala aktivitas. Ibadah murni atau tidak murni itu torikohnya. Itu jalannya beliau dan beliau gunakan untuk bertemu Allah. Nama sholat ikut torikoh. Nama zakat, puasa, haji, baca Quran, tilawatul Quran, bersolawat, membaca solawat, atau jenengan dahar kerja. Itu nama itu torikoh. Lah syariat iku ilmu nih. Lah syariat ilmu tentang dohiri torikoh iku mau. Apa? Ilmu nih sholat dohiri. Disampan ya kudu menunaikan rukun-rukun sahnya sholat. Menunaikan syarat-syarat sahnya ilmu ini iki wonten fikih. Wis. Tapi kalau ilmunya nyun sewu torikoh untuk bertemu Allah, hakikat tujuannya itu adalah tauhid. Ini harus kita dapatkan juga. Supaya waktu jenengan sholat ngerti ngelmune hakikatnya sholat. Baru kita akan bisa sambung. Khusyuk ketemu Allah. Ini Rasulullah gunakan. Jadi saya tidak bicara torikoh yang mutabaroh di luar sana. Enggak loh Pak. Enggak. Itu juga torikoh. Yuk ada manakibnya. Ada khususiahnya. Tapi kan torikoh namanya itu. Yang disebut muktabaroh. Sambung. Tergantung jenengan sambung pada siapa. Sambung pada Rasulullah makhluk. Apa sambung pada Allah. Saya tidak membuat jenengan muter nang makhluk. Langsung saya memakai tali ini sambungan langsung pada Allah. Walaupun di sisi kami ada yang berbicara, yo nek nabi, yo nek rasul, langsung nang Allah. Saya tidak menyalahkan, tapi saya beda pendapat. Ingat-ingat kita itu umurnya sudah ambu, lemah. Dasar saya, ini wajah tu wajia. Al-An'am 79. Secara hadis, hablum minallah. Habl ini kulak tali toh Pak. Minallah, langsung nang Allah. Itu bagaimana? Makanya saya berani mengungkap sirul asrar. Wonten mriki. Jadi sampai mboten muter-muter. Dari makhluk A nang B, B nang C, C nang D, sampai Z Rasulullah. Ini saya ahadiakan semua makhluk. Rasulullah juga mengatakan begitu. Aku ini juga makhluk. Makanya langsung ditarik hablum minallah. Walaupun resiko saya dihina oleh mereka-mereka yang tidak mutasil sanatnya, sanat keilmuannya, nasabnya. I know reckon you. Mohon maaf ya. Itu mohon maaf. Saya tidak menyalahkan Anda. Tapi tolong jangan juga nyalahkan orang lain yang memakai sistem langsung. Nyun sewu Pak.
Dari Mojokerto ke sini lebih cepat Anda numpak pesawat daripada motor. Motor sampai niku mesti kena lampu merah. Kena orang nyebrang. Ayo coba numpak pesawat. Ada nggak bandara sini? Banyuwangi. Banyuwangi ada, gitu. Cuman Jember yang tidak. Wis ndang kok ndadekno. Sesuk nek loro numpak roda ngeten iki nek wis tuyuk gitu. Kan bisa langsung pesawat lah ngeten toh. Lebih cepat mana? Akal jawab lebih cepat pesawat. Karena langsung tinggal landas meninggalkan dunia. Mboten nenten wong nyebrang Pak di atas ora eneng. Wong nyebrang gak ono. Cuman ono penghalang mendung niku. Nek nabrak mak gleduk. Lah ngeten nggih. Mak gleduk tapi ora apa-apa. Tapi nek sampai ning ngene bumi ketemu penghalang gunung nyunsep sampean. Nek nabrak gunung. Lah saya memakai sistem wasilun numpak pesawat. Tergantung jenengan purun pak pesawat monggo. Ndak ya monggo. Tapi yang boleh naik pesawat harus punya akses. Kalau nggak punya akses numpak pesawat jangan bisa sampai naik pesawat. Sampai nang bandara nggo karcisi pasar niki lho. Pak, niki kula numpak pesawat gak diterima, Pak. Harus ada karcisnya sendiri yang disebut tiket. Di dalam tiket ikut tertera, Pak. Nami sampean, kursi nomor berapa, seri pesawat berapa, wonten. Kula bisa ngomong karena sering numpak pesawat. Kula niki nek numpak pesawat itu kelemahan nih, Pak. Nek naik lan mudhun. Mriki koyo diudek. Kerot. Tapi nek wis munggah, weco. Nek mudhun maneh gawe wecokan ngeten, Pak. Kerot. Mboten mikir mbledos mboten. Mriki koyo diudek. Makane kula nek ajeng numpak pesawat mudhun niku cara mangan wareg mboten wani, wedi mutah. Nggih. Tapi nek wis ana ndukur wenco, Pak. Kari mikir ngene nek ndukur. Iki umpama rutuh bongko kabeh. Mikire ngoten mekan. Ngoten. Cara akal nggih wis memang gak tahu terjadi pesawat kecelakaan, tapi kecelakaan pisan modar kabeh. Umumnya ngono cara akal. Tapi mungguh Gusti Allah nyelametno si A si B saged. Biasanya ngoten niku karomah biasanya. Kegawan karomah terus ditutupi malaikat ambek swiwine liyane gelondong jenengan boten. Biasane ngoten. Wis macam-macam kuwi ambek karomah ya. Pun. Tutuk apa iku Mang Rek? Pertanyaannya Mang apa? Oh, keluar dari roh. Tapi jikalau jenengan ini pada saat itu dalam diri jenengan iku walaupun melihat jasad jenengan, terus jenengan yang atiku masih muncul makhluk, diri jenengan makhluk, maka itu di muka syafah. Itulah jenengan masih di alam lah malakut, lahut, jabarut, diantaranya itu. Makanya saya tanya, ketemu siapa Pak? Enggak ketemu siapa-siapa pertama tadi. Ya toh? Nah, di situ jenengan ada di sab langit. Sudah di sab langit di mana jenengan arepe minggah. Sab langit 7 arepe munggah ni musyahadah. Di sini banyak cahaya. Rasulullah dipeseni malaikat untuk membaca tahiyat. Apa sih tahiyat? Penghormatan. Muhammad itu nanti akan bisa sampai ke Sidratul Muntaha Mustawa kalau membaca tahiyat. Apa sih penghormatan? Ternyata tak tuduhki. Itulah sirul asrar. Itulah penghormatan Anda pada Allah. Anda sudah tidak mengakui diri Anda yang bisa berjalan.
Karena ada yang memperjalankan. Justru dalam hati jenengan mengakui Allahnya. Udah, pray pun. Lainnya Allah sudah pray. Artinya tidak bisa menghalangi Anda. Itulah kesadaran mutlak. Kalau kita sudah tidak bukan siapa-siapa, kalau kita bukan wujud makhluk, tapi wanahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Nahnu, kita, kata Allah. Allah itu tunggal kok ngomong kita itu, wanahnu. Kita. Bahasa lebih mudah, aku. Nahnu diartikan aku. Itu lebih dekat dari urat nadi. Kesadaran mutlak. Disitulah jenengan kalau betul-betul musyahadah, di situ lepas keakuan jenengan, muncul keakuanku. Allah. Ketika saat itu, jikalau jenengan sudah waktunya diletakkan Allah maksum, ruhaninya itu nggak akan turun. Nggak akan turun ke muhadharah atau ke mukasyafah. Sekalipun secara syar'i ruhaninya sampai wonten muhadharah atau ke mukasyafah. Tapi jikalau kita diturunkan ke mahfud, mahfud itu ada dua, musyahadatul fana dan kamil. Di mana suatu saat muncul keakuan makhluk. Suatu saat muncul keakuan Allah. Dan itu proses memang Pak yang berlaku sebagai proses sunatullah. Seseorang ke maksum itu harus melewati mahfud dulu. Ke bako itu melewati musyahadatul fana dan musyahadatul kamil. Ini wong masak beras iku gak langsung dadi sego, dipususi sik, dikeroncong. Ngerti dikeroncong ya? Terus ditapung nih. Terus nek pas napung no kan beras utawa sekul nasi yang setengah mateng nggak boleh jadi satu dengan air. Nek waktu ngeroncong jadi satu. Nek waktu napung, nih wong Jawa napung. Ono sarangane Pak. Airnya di bawah sarangan. Lah nasi yang setengah matang di atas sarangan. Dia membutuhkan uap aja. Akhirnya tidak menjadi nasi jemek. Mboten saged dadi nasi jemek karena airnya tidak sampai ke nasi tadi. Akhirnya jadilah nasi dimakan. Ono prosesnya sendiri-sendiri. Wis nek gak percaya sampean adango. Ibu kangen tilem sampean pususono. Waktu mususi nek ono krikil mesti diilangi. Ada lasnya mesti diilangi waktu nginteri. Udah dikeroncong. Bahasanya keroncong itu masih dicampur dengan air. Setelah habis kita entas, dandang kita empakkan. Air di dalam dandang itu harus di bawah sarangan. Baru kita tapung nasi setengah matang tadi. Hanya membutuhkan uap untuk mendorong sampai namanya nasi. Jenengan gitu. Jenengan kalau sudah tinggalkan dunia ini butuh tikir tadi untuk mendorong Anda sampai ke Sidratul Muntaha. Nek ora iso. Secara akliyah ya sistem. Tapi jangan songko Gusti Allah itu gak iso. Yang keluar dari sistem tadi. Jenengan lahir procot, sampak mati, makrifat terus. Walaupun gak belajar, mampu gak Allah? Mampu. Allah itu bersifat innallaha ala kulli syai'in qadir.
Kita tidak tahu manusia lain kalau beliau itu diajari Nabi Khidir. Enggak tahu. Warid yang dibentuk Nabi Khidir oleh Allah, utusan Allah. Kadang jenengan wau Pak. Itu siapa? Pertanyaannya ya. Bisa juga Nabi Khidir. Bisa juga warid malaikat. Itu suka-suka Allah. Suka-suka Allah. Urusannya Allah sudah. Pokoknya bukan wewe gombel. Sampai mengajari jenengan untuk sholat khusyuk. Jelas itu adalah warid minallah. Urusan Allah. Malaikat atau Nabi Khidir urusannya Allah. Tapi tujuan kita bertauhid itu tidak ingin bertemu sesuatu tersebut makhluk. Tapi Allah lewatkan di situ, bisa apa kita? Ya sudah kita nikmati aja. Yang penting jenengan kedah memegang sirul asrar. Barulah bisa sampai jenengan ke Sidratul Muntaha. Bahasanya alam musyahadah gitu aja. Engko nek ngomong Sidratul Muntaha dikeplakimu iya. Ikulah Nabi Muhammad tok. Nek bahasane Nabi Musa fil wadil muqaddasi tuwa. Gunung Turis Sina. Jenengan ya gunung kembar iku lho. Nggih. Nggih.